Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Alexius Krisartadi Damar Bawono dengan NPM 2218011098 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Topik bahasan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian yang kedua adalah urgensinya, kemudian yang ketiga adalah hakikatnya, dan yang keempat adalah tantangan dan solusinya. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal ini ada beberapa makna. Yang pertama adalah Pancasila sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Kemudian makna yang kedua adalah Pancasila sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian makna yang ketiga adalah Pancasila berisikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kemudian, makna yang keempat adalah Pancasila menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian, makna yang kelima adalah Pancasila sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan makna yang terakhir adalah Pancasila sebagai pendidikan bagi seseorang ataupun masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal ini terdapat dua poin pokok. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi yang menuntun perilaku warga negara melalui terbentuknya preskripsi moral. Kemudian yang poin kedua adalah Pancasila sebagai ideologi yang menjadi tameng dan filter untuk menolak nilai lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian pada bagian yang ketiga yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara, terdapat tiga dimensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dimensi realitas, kemudian dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas artinya adalah Pancasila mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Dengan artian bahwa nilai-nilai dari Pancasila merupakan nilai yang digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari bagi masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian untuk dimensi idealitas, berarti Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, artinya bahwa Pancasila mengandung relevansi atau kekuatan yang bersifat terbuka. Hal ini dapat merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Dalam artian bahwa Pancasila selain sebagai filter dari nilai-nilai buruk, juga terbuka terhadap eh, perkembangan zaman ataupun perkembangan globalisasi. Kemudian, bagian terakhir adalah tantangan dan solusi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada hal ini saya mengambil tiga contoh tantangan. Yang pertama adalah terorisme, kemudian globalisasi, dan yang ketiga adalah pudarnya moral baik. Terorisme sendiri mungkin adalah peristiwa di mana ada seseorang ataupun sekelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia dengan ideologi lain yang tidak sesuai. Nah, kemudian cara mengatasinya bagaimana? Mungkin yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa terorisme adalah dengan melakukan edukasi mengenai bahaya terorisme itu sendiri, serta peningkatan kualitas instansi keamanan negara. Kemudian yang kedua adalah globalisasi. Jadi melalui globalisasi ini, budaya-budaya buruk ataupun budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila mungkin dapat masuk ke masyarakat Indonesia. Nah, budaya-budaya tersebut haruslah difilter ataupun disaring sehingga yang masuk mungkin hanya budaya-budaya yang baik yang dapat digunakan. Kemudian solusinya adalah dengan meningkatkan rasa bangga terhadap budaya lokal ataupun meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah pudarnya moral baik. Untuk kalangan remaja sendiri mungkin contohnya adalah adanya peristiwa tawuran, kemudian ada penyalahgunaan narkoba maupun juga korupsi mungkin ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa mungkin budarnya moral baik ini kebanyakan terjadi di masyarakat dengan kondisi sosioekonomi menengah ke bawah. Sehingga
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sosioekonomi masyarakat. Selain itu juga terdapat solusi yang lebih utama, yaitu dengan mengadakan pendidikan karakter sebagai pendidikan utama di instansi pendidikan, di samping dengan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa membaca buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Ristek Dikti. Sekian dan terima kasih.